bangun tidur, terus ada semut jalan-jalan di kulit. Nah, ini dunia Skinner Dalky. Itu bukan cuman perasaan, tapi itu realitas sehari-hari. Gara-gara suatu obat misterius yang namanya substansi D. Film ini kelihatan biasa, tapi tunggu dulu, isinya justru penuh halu. Halo, selamat datang di dunia penuh halu, ilusi dan luar biasa aneh. Yuk, kita bakal bahas film Skinner Darkly, film animasi sci-fi yang kelihatan kayak gambar teracing anak seni, tapi ternyata isinya bikin mikir 3 hari 3 malam. Jadi siap-siap ya, jangan sampai otak kamu ikut error kayak karakter utama. Oke, kenalan dulu. Kita punya Bob, aktor utama, seorang agen rahasia, tapi plot twist kecil nih, dia malah kecanduan narkoba futuristik yang namanya substansi D. Jadi bayangin aja, polisi nyamar jadi pecandu. Terus saking jagoan nyamar, dia malah beneran ketagihan. Klasik banget. Bob punya geng unik. Ada Baris yang suka teori konspirasi murahan. Ada Lukman yang kules tapi setia, sama Donna si cewek misterius yang entah beneran suka Bob atau cuma mainin perasaannya doang. Intinya, mereka semua udah kayak satu circle nongkrong yang hobi ngomongin hal-hal absurd. Mirip obrolan grup WhatsApp tengah malam. Nah, makin lama makin kacau. Bob pakai semacam baju anti kenal yang bikin orang nggak bisa tahu siapa dia sebenarnya. Jadi bayangin kalau kamu nongkrong, tapi muka kamu berubah tiap detik. Jadi kayak 1000 wajah, random. Creepy banget kan? Di sisi lain, substansi D bikin Bob makin halu. Dia mulai bingung. Gua ini polisi, gua ini pecandu, gua ini siapa sebenarnya? Kayak meme Spider-Man tunjuk-tunjukkan, tapi versi depresif. Dan disinilah film mulai main-mainin sama kita penonton. Realita mulai kabur. Adegan percakapan random antara Bob, Baris, dan Lukman. Itu kadang kocak, kadang bikin kita mikir, lah ini serius atau cuma halu akibat D? Sekarang kita masuk ke bagian paling mind-blowing. Bob yang harusnya undercover ternyata jadi target pengawasan juga. Jadi polisi nge-spy polisi. Ini udah kayak main Uno, tapi kamu ngepat diri sendiri. Baris mulai nyebelin.
bahwa teori konspirasi level 9000. Lukman mulai bego. Donna makin bikin bingung. Dan Bob, ya otaknya sudah kayak laptop kentang dipaksa render 3 dimensi. Ngelag parah. Film ini pintar banget ngebawa kita ke dalam kepala Bob. Kita ikutan bingung, ikutan halu, sampai akhirnya sadar. Ini bukan sekedar cerita tentang narkoba, tetapi kritik ke sistem, ke pemerintah, dan ke dunia yang suka kontrol orang tanpa mereka sadar. Hey, how you doing? I'm alright. Anything wrong? This fucker stole $50 worth of shit from me. My boss said it was somehow my fault and it's coming out of my paycheck, which... Pada akhirnya, Bob jadi korban beneran. Dia dikirim ke rehab, tapi ternyata rehab itu bukan rehab biasa. Tempat itu sebenarnya pabrik rahasia yang memproduksi substansi D. Jadi bayangkan, korban narkoba dipakai lagi buat produksi narkoba. Sistem buruk banget kan? Dan Bob, dia sudah kehilangan jati dirinya. Dari agen rahasia, jadi pecandu, jadi pekerja di ladang rahasia. Tragis? Iya. Ironis? Banget. Tapi, film ini sengaja bikin endingnya begitu. Biar kita sadar betapa gampangnya manusia hancur kalau sistemnya sudah rusak. Jadi, apa penjelasan dari A Skinner Darkly ini? 1. Jangan pernah coba substansi D meski katanya futuristik. 2. Jangan kebanyakan nongkrong sama temen halu, nanti ketularan. 3. Kadang orang yang kita percaya justru bisa bikin kita jatuh makin dalam. Film ini mungkin kelihatan kayak kartun aneh, tapi isinya dalam banget. Ini tentang identitas, kontrol, dan gimana sistem bisa menjebak kita tanpa kita sadar. Oke. Segitu dulu cerita absurd dari A Skinner Darkly. Kalau kamu suka gaya sinopsis santai gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ingat, hidup ini nyata. Jangan sampai kebanyakan halu. Sampai ketemu di cerita berikutnya.